Karena kita kan lingkup premisnya jelas nih, bahasan sihir dalam pembahasan agama. Bukan, maksudnya kayak gini. Kita tidak membahas, kan kita di sini itu tidak membahas hanya pasiennya Ustadz Faizal. Kita bahas satu Indonesia nih. Dan fenomena ini nih harus kita akui. Kenapa sih saya dari awal, dari 3 tahun yang lalu kita berdiskusi banyak di hujat orang atau banyak yang jelek-jelekin kayak gitu. Karena fenomena ini terjadi dari akar rumpun masyarakat kita di daerah. Semua di daerah ini kalau sakit itu pergi ke orang pintar, pergi ke orang ini. Itu harus kita akuin sama-sama. Yang pintar itu batasannya itu nggak begitu banyak Pak Ustadz. Ada di kota doang yang pengetahuan, yang pergi ke luar negeri kemana-mana itu nggak. Tapi maaf, khusus untuk istilah itu perlu kita luruskan dok. Jadi saya sangat membantah di pengajian-pengajian itu kalau dukun diistilahkan dengan orang pintar. Mereka itu dukun, dan dukun ini dulu itu kan selalu menakutkan ya. Digambarkan rambutnya gondrong misalnya, atau dia pegang tongkat pakai tengkorak gitu-gitu ya. Tapi sekarang kan sudah keren-keren dukunnya gitu. Sehingga dan mereka Dukunnya keren. loh iya, penampilannya sudah keren-keren kan, sudah banyak. Mereka dulu ada kasus, pernah dengar gak di Indonesia itu ada dukun memerkosa, dibakar. Iya, banget. Ya itu kan ada masalah. Akhirnya mereka nggak pakai istilah dukun sekarang, mereka ganti, nggak nanggung-nanggung ini. Paranormal sama orang pintar coba. Paranormal di atas orang normal. Ini bukan main-main. Ini luar biasa. Orang pintar IQ-nya tinggi ya. Ya, ini di atas itu berarti. Walaupun dia tidak ada pendidikan formalnya. Dan orang pintar, ini jadi masalah. Makanya saya selalu bantah, istilah ini harus kita luruskan dulu. Mereka bukan orang pintar, mereka orang bodoh. Ya, kita harus bahasakan langsung. Karena bodohnya bermuamalah dengan syaitan dan jin. Ini kebodohan namanya. Dalam agama itu dianggap kebodohan. Karena dia beralih dari zat yang maha kuasa Allah kepada jin yang sebenarnya, jin itu dalam hukum syariat Islam, dia bukan setara dengan manusia. Dia masih di bawah manusia. Terbukti, 124.000 nabi, di antaranya 315 rasul itu, dan 25 nabi yang kita tahu namanya dalam Al-Quran itu semuanya manusia. Tidak ada dari jin. Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan manusia. Fi ahsani taqwim itu, mereka sempurna bukan cuma secara fisik. Bahkan secara pemilihan. Makanya Nabi Adam didahulukan dari iblis untuk memimpin di muka bumi. Jadi memang kita ini punya kelebihan dibandingkan mereka. Gitu.